Tadi saya sempat membandingkan ya saudaraku, the power of money versus the power of favor. Saya nggak nyangkal ya, saya rasa kita sepakat juga ya. Money bisa beli banyak hal ya saudara. Kita bukan, ini juga ya, kita butuh uang kan saudara. Ada di sini yang nggak butuh uang? See, everyone, semua orang butuh uang. Kita nggak sangkal itu saudaraku. Tapi dengar ini yang ingin saya sampaikan. Uang tidak bisa beli destiny of your life. Uang tidak bisa change the destiny of your life. Uang tidak bisa merubah kehidupan saudara. Poinnya gimana, Pastor? Masih ingatkah saudara kehidupan kisah dari Yusuf? Yusuf ini anak orang kaya loh saudara. Dia diberikan jubah maha indah berwarna-warni saudaraku yang membuat saudaranya iri. Berapa banyak dalam kehidupan saya melihat banyak sekali anak-anak dari saudaraku, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kehidupannya lebih dari berkecukupan ya saudara. Seringkali bahkan justru menghambur-hamburkan uang dan tidak mempunyai tujuan hidup loh. Hidupnya kayak ya disia-siakan aja gitu saudara. Happy-happy aja. Tapi enggak punya tujuan hidup. Sampai satu kali Yusuf dibuang Pak. Dia jadi budak. Dipenjara lagi. Setuju enggak dengan saya kalau Yusuf start with zero? Kalau saya bisa ngomong bukan cuma zero loh. Budak itu kan enggak punya kebebasan ya. Minus-minus gitu kan. Tapi ketika favor sudah berbicara ya saudaraku. When favor speaks. Orang tahanan, budak tahanan dalam waktu semalam jadi Perdana Menteri. I don't think money can do that. Money bisa, favor itu bisa memberikan saudara destiny hidup yang tidak pernah saudara pikirkan. Saya rasa saudara dan saya setuju yang namanya uang ada batasnya ya. Sepakat ya Pak ya. Tapi hebatnya favor, namanya uang itu ada kalkulasinya. Betul ya, untung rugi kan? Ada logikanya. Nah, tapi favor itu bisa melakukan keajaiban. What's your point, Pastor? Ini poin utama saya, saudara. Sesederhana gini, waktu uang sudah berkata impossible, waktu uang sudah berkata it's not enough, waktu uang sudah berkata no hope, tidak ada harapan, favor bisa membalikkan meja, favor surpass, melampaui semua batasan. Money can buy. Saya setuju saudaraku. Kalau bisa dikatakan, kalau saudara ngomong sama saya pastor, tapi kan uang bisa beli ranjang mewah. Belum tentu uang bisa beli tidur nyenyak loh. Saya berjumpa dengan orang-orang yang bukan hanya ranjangnya mewah, rumahnya sampai semuanya mewah. Maaf saudaraku, tapi yang tidur nyenyak ART-nya saudara. Dia tidurnya enggak nyenyak. Bahkan kalau di dalam dunia gereja saya mengakui, uang bisa membeli gedung gereja Pak. Sepakat dong? Tapi maaf saudaraku, gereja kita ini gereja yang mempercayai satu hal ini. Uang tidak pernah bisa membeli hadirat Tuhan. Saya bisa memberikan kepada saudara gedung yang mewah dengan AC dan semua fasilitas. Hadirat Tuhan itu datang hanya dari perkenanan Tuhan. You will never be able to buy it. Hari ini saya ajak yuk saudaraku. Di dalam kehidupan saudara di 2025 ini. Kejar perkenanan Tuhan. Cari itu yang utama. Jadikan Tuhan segalanya, Dia yang nomor satu, Dia yang utama.
Karena kalau saudara sudah berbicara tentang the year of double favor ya saudaraku, kemarin saya bagikan di pemuritan 2 hal. Yang pertama ya saudara, deket-deket deh sama Tuhan. Pastikan pada saat dia berbicara ya, engkau cukup dekat untuk bisa mendengar suaranya. Yang kedua, jaga kesatuan. Kenapa firman Tuhan berkata saudara, kesanalah berkat dicurahkan. Di mana ada kesatuan, dalam keluarga jaga kesatuan. Dalam pelayanan jaga kesatuan. Di tempat engkau bekerja jaga kesatuan. Di gereja ini jaga kesatuan. Because this is the year of double favor. Pastor, favor apa yang Tuhan mau berikan di 2025 ini? Kalau saudara baca, minggu lalu kita sudah baca ayat Rema ya. Masih ada yang ingatkah? Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ingat-ingat ini ya saudara. Setiap kali kau menghadapi masalah, setiap kali yang kau lihat di depan mata, tidak seperti yang kau harapkan, biarlah perkataan yang muncul bukan sungut-sungut, perkataan ketakutan, perkataan kekhawatiran, tetapi perkataan yang muncul bekal dari awal tahun ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Apa yang membedakan, Pastor? Ada atau tidak adanya? A lot of things. A lot of things. Kekuatan yang mengalir berbeda, hikmat yang diberikan berbeda, pintu terbuka berbeda. Diizinkan terjadi tapi tidak hangus dan tidak tenggelam. That's so different. Oleh karena ia telah mengurapi aku. Artinya saudaraku, pengurapan itu dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Kuk itu apa? Beban. Engkau berjalan tidak menjadi lelah. Kau tidak jadi aus. Engkau berlari dan tidak menjadi lesu. Kakimu ini enggak apa? Bahasa aslinya faint, pingsan. Engkau enggak pingsan. Jadi somehow engkau dimampukan di tengah tekanan dan badai, you dance. Seperti Raja Wali, engkau menari di tengah badai. Seru ya, saudara? Loh, saya nggak bilang ikut Tuhan nggak ada masalah ya. Saya bilang bahwa ikut Tuhan itu seru. Buat saya benar, serius saudaraku, seru. Ngelihat masalah di depan mata dan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan semuanya itu seru. Melihat bagaimana dia membesarkan iman saya, melatih mental saya untuk menjadi lebih dari pemenang, itu seru. Kita udah doa lama tapi belum dijawab-jawab, melihat bagaimana cara Tuhan menata setiap pasal di dalamnya, itu seru. Kekristenan harusnya seseru itu saudara. Itu yang saya sukai dari kekristenan. Seru. Every single day ada cerita yang baru. Tapi saudaraku, ayat 1 sampai 2, kalau saudara turun nih, saudara baca di ayat yang keempat. Dari ayat yang keempat ini dikatakan, favor apa sih yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan saudara? Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, garis bawahi kata membangun, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, garis bawahi kata mendirikan. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, garis bawahi kata membaharui. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Boleh gak dari ayat ini saya simpulkan saudara? 2025 favor to build. Favor untuk membangun. Maksudnya gimana Pastor? Lawan katanya membangun apa saudara? Merobohkan, meruntuhkan, menghancurkan. Boleh saya katakan ini dalam hidup saudara?
Tidak ada satupun yang roboh dalam hidupmu di tahun 2025 ini. You will build. Engkau akan membangun. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang roboh. You will build. Pertanyaannya sekarang, Pastor, saya bangun apa? Yang pertama, saudara, saya akan bagikan 4. Akan ada orang-orang, saya tahu mungkin gak semua orang ya saudaraku. Tapi akan ada orang-orang yang dibawa Tuhan, kalau kau tangkap ini, favor untuk membangun sesuatu yang baru dalam hidupmu. Banyak yang sepakat dengan saya membangun sesuatu yang baru itu gak gampang. Namanya baru ya Bu ya, nggak ada gambarannya. Gimana sih kayak don't know what to do gitu. Mau ngapa Pastor? Mesti gimana? Belum punya blueprintnya. Kita nggak ngerti gitu. Ini nanti ke depan melangkah kemana? Bahkan banyak yang saya lihat ya saudaraku, nggak banyak orang mau starting something new karena apa? Nggak berani melangkah Pak. Gimana saya ngomongnya ya saudaraku? Favor yang amazing dari favor ya, saya tuh menemukan berkali-kali di dalam kehidupan saya. Dia memberi petunjuk itu begitu rupa kayak exact itu loh. Yang tadinya kok nggak tahu jadi tahu. Saudara pernah ngalami yang saya alami nggak ya? Saya tuh berkali-kali berulang kali ngalami seperti ini. Saudara. Kadang harus ngomong. Nggak ngerti mau ngomong apa, pada saatnya aja kita harus ngomong. Kita tuh bisa ngomong loh. Ngomong panjang lebar, habis itu selesai kita mundur tuh kayak gini. Tadi ngomong apa ya? Padahal kita nggak tahu apa-apa. Saudara bisa merasakan serunya hidup bersama Tuhan. It's fun.